Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di sini saya, Abi Muhammad Alfarezi, yang pada video kali ini saya akan membawakan beberapa berita terkini, terbaru, khususnya di dunia entertainment atau di industri perfilman, yang dimana ini akan menjadi sebuah informasi untuk kalian para pencinta film. Berita yang pertama datang dari Marvel Entertainment. Spider-Man No Way Home sukses menggarap box office tertinggi pada tahun ini. Spider-Man No Way Home menggarap 14,1 triliun dalam ranking box office. Film ini sukses menjadi film paling sukses yang ada di masa pandemi. Dari sebelum film-film sebelumnya film Marvel sebelumnya di tahun 2021 seperti Shang-Chi, Eternals, dan lain-lain, Spider-Man No Way Home berhasil mencapai puncak dalam film terbagus dalam masa pandemi. Didapatkan dari artikel Antara News, film ini akan terus memuncak di puncak box office selama sepanjang tahun 2022. Film ini juga sukses meraih 5 film terbaik sepanjang masa dalam rating box office atau IMDb, yang diantaranya ada Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Avatar, Harry Potter, dan lain-lain. Terutama Titanic, Spider-Man No Way Home berhasil sukses mencapai puncak atau mengalahkan rating Titanic dalam rating film terbagus sepanjang masa. Kemunculan tokoh Andrew Garfield dan Tobey Maguire merupakan kesuksesan yang besar dalam film ini yang menjadikan suatu objek film ini menjadi sukses, yaitu karena adanya aktor Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Karena Tobey Maguire dan Andrew Garfield merupakan aktor Spider-Man sebelum film Spider-Man No Way Home ini. Setelah sekian lama, 10-20 tahun yang lalu, fans selalu menunggu Spider-Man akan bertemu satu sama lainnya dengan alam semesta yang lain, seperti halnya sekarang ini, yang dimana fans-fans sekarang sangat senang sekali kedatangan kembali aktor Tobey Maguire dan Andrew Garfield di film Spider-Man No Way Home ini. Setelah kesuksesan yang digarap oleh Marvel Studios dan Sony Entertainment, kesuksesan Spider-Man No Way Home ini menjadikan suatu objek yang dimana perusahaan-perusahaan Marvel Studios dan Sony Entertainment akan menggarap film Spider-Man lagi yang baru karena kesuksesan film ini pada masa 2021. Setelah dirilisnya film Spider-Man No Way Home ini pada 17 Desember 2001 yang lalu, banyak fans-fans Spider-Man sekarang merasa peduli terhadap aktor Andrew Garfield untuk meneruskan perjuangannya sebagai Spider-Man, yang dimana banyak kutipan-kutipan tweet pada Twitter saat ini #MATSM3, yang dimana para fans mendorong Andrew Garfield untuk tetap memerankan Spider-Man, membuat di Amazing Spider-Man 3 yang diperankan oleh dia sendiri. Lalu Andrew Garfield sendiri pun memberikan reaksi positif, yang dimana Andrew Garfield akan membuka peluangnya dan rasa terbuka bila saatnya dia dipanggil untuk menjadi Spider-Man lagi di film yang akan datang. Tidak hanya Sony, Marvel Studios dan Sony juga akan berencana untuk membawa kembali Tobey Maguire dan Andrew Garfield ke dalam Marvel Cinematic Universe, yang dimana banyak teori-teori yang berkumpul di Fans First, yang dimana itu merupakan suatu kumpulan para fans Marvel. Film Secret War akan menampilkan kembali Spider-Man, yaitu Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Beralih ke berita selanjutnya, masih dalam Marvel Entertainment, film Doctor Strange Multiverse of Madness telah menyelesaikan syuting filmnya dan akan segera dirilis pada tanggal 6 Mei 2022 yang akan mendatang. Film ini merupakan berkelanjutan dari film Spider-Man No Way Home, yang dimana Doctor Strange yang akan diperankan kembali oleh Benedict Cumberbatch akan menyelesaikan sebuah multiverse yang sedang kacau. Tentunya, film ini merupakan film yang paling ditunggu-tunggu oleh Marvel fans sendiri, karena banyak yang berteori bahwa film ini akan memperkenalkan karakter-karakter yang di luar MCU akan dimasukkan ke dalam Marvel Cinematic Universe dalam film ini. Selain Benedict Cumberbatch,
Wanda Maximoff yang akan diperankan oleh Elizabeth Olsen akan kembali memerankannya sebagai Scarlet Witch di dalam film Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Film ini juga berkesambungan dengan film Doctor Strange sebelumnya, yang dimana akan menceritakan tokoh sosok Baron Mordo sebagai penjahat utamanya di film Doctor Strange yang akan mendatang saat ini. Kalian penasaran terhadap ceritanya dan kelanjutannya? Kalian bisa menonton filmnya di tanggal 6 Mei 2022 yang akan mendatang. Berpindah ke berita selanjutnya, datang dari DC Universe, pemeran tokoh Batman, Ben Affleck, akan memerankan tokoh Batman-nya untuk terakhir kalinya di film The Flash yang akan mendatang. Hal ini telah diungkapkan olehnya saat diwawancarai oleh Herald Sun. Ia telah mengungkapkan bahwa film The Flash akan benar-benar menjadi film Batman terakhir dalam dunia perfilmannya ia. Selain itu juga, Ben Affleck juga telah mendapatkan kritik-kritik pedas dari fansnya saat ia menjadi Batman di DC Universe. Setelah mengalami beberapa propaganda, masalah dan perselisihan, Ben Affleck mengutarakan para fansnya untuk tetap menghargai karya-karya DC Universe saat ia menjadi Batman. Di samping itu, Ben Affleck juga telah mengungkapkan film terbaik dia saat memerankan Batman, yaitu film The Flash sendiri. Film The Flash sendiri merupakan film yang terbaik saat ia menjalankan perannya menjadi Batman daripada sutradara sebelumnya, yaitu Zack Snyder Justice League. Film The Flash akan rilis pada tanggal 4 November 2022 yang akan mendatang, yang akan menceritakan sebuah tokoh fiksi yang bernama Barry Allen aka The Flash yang akan diperankan oleh Ezra Miller. Selain Ezra Miller, film The Flash akan menampilkan karakter yang lain, yaitu Supergirl, yang dimana akan diperankan oleh aktor yang bernama Sasha Calle. Hal yang paling mengejutkan dalam film ini, untuk para DC fans di luar sana, Michael Keaton akan memerankan kembali tokoh Batman-nya di dalam film The Flash ini. Hal ini tentu berita yang mengesankan dan menggembirakan untuk para DC fans yang di luar sana, karena Michael Keaton sebagai pemeran Batman pada era 90-an akan dimunculkan kembali di film The Flash yang akan dirilis pada 4 November 2022 yang akan datang. Selain Michael Keaton yang akan memerankan kembali menjadi Batman di film ini, dua karakter penjahat super dari film sebelumnya yaitu Man of Steel, General Zod, dan Pharaoh akan kembali memerankannya di film ini. Ada berbagai alasan saat sebelumnya Michael Keaton berhenti untuk menjadi Batman, karena pada saat Batman Forever, yaitu Batman series yang ketiga pada tahun 1999, sutradara yang bernama Tim Burton mengundurkan diri. Hal itu yang merupakan alasan utama bagi Michael Keaton untuk mengikuti jejaknya Tim Burton untuk berhenti memerankan perannya sebagai tokoh fiksi Batman. Namun hal itu akan dibawa kembali oleh sutradara yang membawa produksi film It, yang akan mengembalikan suasana tokoh Batman pada era 90-an di film The Flash yang akan datang ini. Karir Michael Keaton sebagai Batman masih belum berakhir di DC Universe, karena belum ada berita-berita yang terupdate yang mengenai keberhentian Michael Keaton yang memerankan sebagai Batman. Namun, ada berita update terbaru dari DC Universe bahwasanya Michael Keaton akan memerankan kembali sebagai pemeran tokoh Batman-nya di film Batgirl yang akan datang. Film The Flash dikabarkan akan mengubah alam semesta DC Universe itu sendiri, dikarenakan sosok Barry Allen atau The Flash akan mengalami tragedi Flashpoint di film ini. Itu saja berita-berita yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Masih banyak berita-berita atau film-film yang bisa kalian search sendiri di mesin pencarian kalian di Google. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.